Perkenalkan, nama saya Victoria Erla, NIM 2016041521. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A16, semester 3, mata kuliah Kajian Proksa Fiksi, dosen pengampu Valentinus Olabeding SSMPD. Mengenal dan memahami konsep cerita pendek dan menjelaskan semiotik. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis bacaan yang sudah sering dibaca masyarakat Indonesia. Namun, apa sebenarnya pengertian dan ciri-ciri cerpen? Cerita pendek merupakan bentuk bacaan yang sering kamu temukan baik di majalah, koran, dan yang lebih kerennya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa kita unduh untuk membaca suatu cerpen ataupun novel. Melalui berbagai sumber bisa kita cari, terutama bagi yang suka membaca untuk mengisi waktu luang. Oleh karena itu, dengan jumlah katanya yang pendek, umumnya banyak masyarakat yang mampu menematkan satu cerpen dalam sekali duduk. Cerpen atau cerita pendek adalah karangan proksa fiksi berbentuk naratif yang jauh lebih pendek dibandingkan novel, dan umumnya hanya menceritakan beberapa tokoh saja. Cerpen sendiri dapat diartikan sebagai kisah pendek dengan kata kurang dari 10.000 yang memberikan kesan tunggal, dominan, dan terpusat pada satu tokoh dalam satu situasi. Karena terbilang pendek, cerpen dapat dibaca sampai habis dalam sekali duduk. Tetapi, tak jarang juga ada cerpen yang perlu dibaca berulang-ulang, terutama untuk tema yang berat. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerita berbentuk fiktif. Yang kedua, hanya berfokus pada satu situasi dan menimbulkan kesan tunggal. Yang ketiga, dibuat berdasarkan kisah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengungkapkan masalah yang penting saja. Yang kelima, peristiwa tertulis secara lengkap dan jelas. Yang keenam, tokoh-tokoh yang sederhana. Yang ketujuh, tidak menuliskan kisah semua tokoh yang ada dalam cerita. Yang kedelapan, bentuk penulisan yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Yang kesembilan, jumlah katanya pendek, singkat, dan kurang dari 10.000 kata. Menurut Henry Guntur Tarigan, yakni yang pertama, dilihat dari sisi ekspresi. Cerpen mengandung interpretasi penulis tentang kehidupan. Yang kedua, dilihat dari unsur cerita. Jalan cerita cerpen dikuasai oleh satu insiden. Unsur dalam cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema yang dibahas dalam cerpen seperti romansa, sosial, budaya, hingga keluarga. Yang kedua, tokoh dan penokohan, seperti protagonis, antagonis, dan deskripsi karakter mereka. Yang ketiga, latar belakang terjadinya cerita dalam cerpen seperti waktu kejadian dan tempat. Yang keempat, alur cerpen, umumnya berbentuk maju-mundur, mundur-maju, dan campuran. Yang kelima, sudut pandang cerpen, umumnya berupa orang pertama atau aku, dan orang ketiga, dia atau nama karakter. Yang keenam, amanat di dalam cerpen. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang hidup pengarang, mulai dari psikologi penulis, pandangan politik, hingga tempat penulis tinggal dapat mempengaruhi alur cerpen. Yang kedua, keadaan sosial politik masyarakat. Cerpen umumnya dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi secara nyata di masyarakat. Jenis cerpen. Yang pertama, cerpen pendek, umumnya berkisar antara 500 sampai 700 kata. Yang kedua, cerpen sedang, umumnya berkisar antara 700 sampai 1000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang umumnya melebihi 1000 kata tapi lebih kurang dari 10.000 kata. Semiotik. Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda, studi tentang tanda, dan segala yang berhubungan dengannya. Cara fungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu
dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sign, dan tanda tidak terbatas pada benda. Menurut Zois, 1993, bab 18. Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris, yaitu semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Baik semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda, menurut Sobur tahun 2001. Semiotik tersendiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Semiotik menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam komunikasi. Menurut Littlejohn, tahun 2009, bab 53, dalam bukunya Teori Komunikasi, The Theories of Human Communication, edisi 9, semiotik bertujuan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan.